Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Angelina Adia dengan nomor BP 1910532050. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai analisis laporan keuangan PT KB Pharma Tbk tahun 2018 dan 2019. PT KB Pharma Tbk adalah perusahaan internasional yang bergerak di bidang farmasi dan telah menghasilkan berbagai jenis produk seperti obat-obatan, nutrisi, dan suplemen. Sebelum kita menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sebuah laporan yang berisi berbagai informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi yang bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja suatu perusahaan dan ditujukan untuk pihak-pihak terkait. Laporan keuangan ini terdiri atas 5 macam. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Yang keempat adalah laporan arus kas. Dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Kita masuk ke materi inti yaitu analisis laporan keuangan. Secara garis besar, tujuan analisis laporan keuangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mengetahui kesehatan perusahaan. Yang kedua adalah menilai kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Yang ketiga, membandingkan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain dalam industri yang sejenis. Yang keempat, untuk memprediksi atau mengestimasi kemungkinan mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Terdapat berbagai teknik atau metode yang dapat digunakan untuk menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan. Kali ini saya hanya akan membahas mengenai metode analisis rasio. Analisis rasio ini terdiri atas 4 macam, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Kita akan membahasnya satu persatu, dimulai dari rasio likuiditas. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi utang atau kewajiban yang segera jatuh tempo. Rasio likuiditas ini terdiri atas beberapa pengukuran. Yang pertama yaitu current ratio. Current ratio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Di tahun 2018, perusahaan memiliki current ratio sebanyak 4,66, sedangkan di tahun 2019 current rasio perusahaan adalah sebanyak 4,35. Dari kedua data tersebut, kita dapat ketahui bahwa current rasio perusahaan mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Selanjutnya adalah quick ratio. Quick ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan menggunakan aktiva lancar dikurangi dengan persediaan perusahaan. Di tahun 2018, quick ratio perusahaan adalah sebanyak 3,14, sedangkan di tahun 2019 quick ratio perusahaan ada 4,35. Dari kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa quick ratio perusahaan mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Selanjutnya ada cash ratio. Cash ratio mengukur kas ditambah dengan efek lalu dibandingkan dengan utang lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Pada tahun 2018, cash ratio perusahaan ada sebanyak 1,46, sedangkan pada tahun 2019, cash ratio perusahaan ada sebanyak 1,26. Dari kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa cash ratio perusahaan mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Kita lanjut ke analisis rasio selanjutnya, yaitu rasio leverage. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, terutama saat perusahaan harus dilikuidasi. Untuk mengukur rasio leverage ini, terdapat beberapa analisa yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu dengan debt ratio. Debt ratio adalah perbandingan antara total utang dengan total aktiva perusahaan. Pada tahun 2018, debt ratio perusahaan ada sebanyak 15,71%, sedangkan pada tahun 2019, debt ratio perusahaan ada sebanyak 17,56%. Dari kedua data tersebut dapat diketahui bahwa debt ratio perusahaan
mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Selanjutnya adalah debt to equity ratio. Debt to equity ratio membandingkan antara total utang yang dimiliki perusahaan dengan total modalnya. Di tahun 2018, perusahaan memiliki debt to equity ratio sebanyak 18,64%, sedangkan pada tahun 2019, debt to equity ratio perusahaan mengalami peningkatan ke 21,3%. Selanjutnya ada coverage ratio. Coverage ratio membandingkan earning before interest and tax, EBIT, atau pendapatan sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan beban bunga. Pada tahun 2018, coverage ratio perusahaan ada sebanyak 108,04 kali, sedangkan pada tahun 2019, coverage ratio perusahaan ada sebanyak 81,67 kali. Dari kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa coverage ratio perusahaan mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Selanjutnya ada fixed charge ratio atau fixed charge coverage ratio, maaf saya tertinggal, adalah perbandingan antara EBIT ditambah bunga ditambah angsuran lease dengan bunga ditambah angsuran lease. Pada tahun 2018, fixed charge coverage ratio perusahaan ada sebanyak 149,26 kali, sedangkan pada tahun 2019, fixed charge coverage ratio perusahaan mengalami penurunan ke 103,46 kali. Selanjutnya ada debt service ratio. Debt service ratio membandingkan antara EBIT, earning before interest and tax, atau pendapatan sebelum bunga dan pajak, dengan bunga ditambah sewa ditambah angsuran pokok pinjaman per 1 kurang tarif pajak. Pada tahun 2018, debt service ratio perusahaan ada sebanyak 4,63 kali, sedangkan pada tahun 2019, debt service ratio perusahaan ada sebanyak 10,85 kali. Dari kedua data tersebut dapat kita ketahui bahwa debt service ratio perusahaan mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Analisis rasio yang berikutnya adalah rasio aktivitas. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Dalam menghitung rasio aktivitas ini, kita memerlukan beberapa analisa. Yang pertama ada inventory turnover. Inventory turnover membandingkan harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan perusahaan. Pada tahun 2018, perusahaan memiliki inventory turnover sebanyak 3,19 kali, sedangkan pada tahun 2019, inventory turnover perusahaan ada sebanyak 3,44 kali. Dari kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa inventory turnover perusahaan mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Selanjutnya ada average day inventory. Average days inventory mengukur rata-rata persediaan berbanding dengan utang lancar dalam 1 tahun atau 360 hari. Pada tahun 2018, average days inventory perusahaan ada sebanyak 554 hari. Sedangkan pada tahun 2019, average days inventory perusahaan ada sebanyak 503 hari. Dari kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa average days inventory perusahaan mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Selanjutnya ada receivable turnover. Receivable turnover membandingkan antara penjualan dengan rata-rata piutang. Pada tahun 2018, receivable turnover perusahaan ada sebanyak 6,25 kali. Sedangkan pada tahun 2019, receivable turnover perusahaan mengalami peningkatan ke 6,4 kali. Selanjutnya ada receivable collection period, yaitu membandingkan antara rata-rata piutang dengan penjualan selama 1 tahun atau 360 hari. Pada tahun 2018, receivable collection period perusahaan ada sebanyak 58 hari, sedangkan pada tahun 2019 ada sebanyak 56 hari. Dari kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa receivable collection period perusahaan mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Selanjutnya adalah fixed asset turnover. Fixed asset turnover membandingkan antara penjualan dengan aktiva tetap. Pada tahun 2018, fixed asset turnover perusahaan ada sebanyak 3,37 kali, sedangkan pada tahun 2019 ada sebanyak 2,95 kali. Dari kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa fixed asset turnover perusahaan mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Selanjutnya adalah asset turnover.
Asset turnover membandingkan antara penjualan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Pada tahun 2018, aset turnover perusahaan ada sebanyak 1,16 kali, sementara pada tahun 2019, aset turnover perusahaan mengalami penurunan ke sebanyak 1,12 kali. Analisis rasio selanjutnya adalah rasio keuntungan. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Untuk mengukur rasio ini, ada beberapa analisa yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu profit margin. Pada profit margin kita harus menghitung yang pertama yaitu gross profit margin. Gross profit margin dihitung dengan membandingkan antara laba kotor dengan penjualan. Pada tahun 2018, gross profit margin perusahaan adalah sebesar 46,73%, sementara pada tahun 2019 ada sebesar 45,26%. Selanjutnya itu profit margin. Profit margin membandingkan antara earning before interest and tax atau pendapatan sebelum bunga dan pajak dengan penjualan. Pada tahun 2018, profit margin perusahaan adalah sebesar 15,25%, sedangkan pada tahun 2019 menurun ke sebanyak 14,58%. Selanjutnya ada net profit margin. Net profit margin membandingkan antara earning before tax atau pendapatan sebelum pajak dengan penjualan. Pada tahun 2018, net profit margin perusahaan ada sebanyak 15,69%. Sedangkan pada tahun 2019, net profit margin perusahaan ada sebanyak 15,03%. Dari kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa net profit margin perusahaan mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Selanjutnya adalah return on asset atau ROE. ROE membandingkan antara EBIT, earning before interest and tax atau penghasilan sebelum bunga dan pajak dengan total aktiva perusahaan. Pada tahun 2018, ROE perusahaan ada sebanyak 17,71%, sedangkan pada tahun 2019 ROE perusahaan sebanyak 16,29%. Dari kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa ROE perusahaan mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Selanjutnya adalah return on equity atau ROE. ROE membandingkan earning after tax EAT atau laba bersih dengan modal sendiri. Pada tahun 2018, ROE perusahaan ada sebanyak 16,33%. Sedangkan pada tahun 2019, ROE perusahaan mengalami peningkatan ke 15,19%. Selanjutnya ada return on investment atau ROI, membandingkan EAT atau earning after tax dengan investasi. Pada tahun 2018, ROI perusahaan ada sebanyak 13,76%, sedangkan pada tahun 2019 ada sebanyak 12,52%. Dari kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa ROI perusahaan mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Yang terakhir ada earning per share. Earning per share membandingkan antara earning after tax atau net income atau laba bersih dibanding dengan jumlah saham beredar. Pada tahun 2018, earning per share perusahaan ada sebanyak Rp53,27, sedangkan pada tahun 2019 ada sebanyak Rp54,13. Dari kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa earning per share perusahaan mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Sekian penyampaian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.